Teman-teman, menurut teman-teman terbang saya bagus apa enggak? Karena gini, bagus atau enggak itu kan kata orang ya, bukan kata kita. Kalau kita ngaku sendiri bahwa kita bagus, itu narsis namanya. Sama juga kayak cewek yang bilang, saya cantik loh. Atau lelaki yang bilang, saya tuh orang baik gitu. Itu narsis kan? Gini, cantik, baik, tidak sombong, itu kata sifat. Dan kata sifat itu diketahui orang begitu kan. Orang yang menilai, bukan kita sendiri. Saya mohon masukan, karena saya seneng banget karena hobi ini, hobi yang ribet, mahal, boros ini, saya bisa kenal teman-teman. Om Sowe itu orang-orang hebat, Om Jakra, Mang Sogo, Om Aryaku, Arikamu. Anda adalah orang-orang keren, Suhu Bonel semua gitu. Saya pengen tanya gitu kan, itu silakan tulis di komentar buat teman-teman gimana saya gitu ya. Terus saya juga udah bilang bahwa hobi ini boros, mahal, ribet begitu. Dan saya dari dulu juga tidak merekomendasikan hobi ini untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena perilaku kita itu secara umum itu pengennya dikasih. Kalau menurut saya loh, kalau kata Pak Muhtar Lubis kan, kita tuh bunak gitu, terus senengnya yang mistis gitu kan, ya gitulah gitu. Tapi itu kata Pak Muhtar Lubis, bukan kata saya loh, bukan kata saya ulangi, bukan kata saya. Kalau kata saya, orang kita mah senengnya bercanda gitu, bilangnya bayar utang udah enggak begitu kan, gitu. Kita tuh senengnya bercanda, kita tuh pengennya duluan, pengennya gini aja, kayak ngambil ini aja, ngambil raskin, ngambil tunjangan, bansos, itu pada pakai NMAX, gelangnya rembel, emas, kalung, tapi pada ngambil bansos. Kalau di negara lain kan, kalau dia merasa nggak perlu dibantu pemerintah, dibalikin itu. Kalau kita pada berebut gitu. Termasuk saya error gitu. Gini, udah lupain aja. Saya mau menceritakan ke teman-teman, waktu di video sebelumnya saya sampaikan bahwa saya itu untuk teman-teman saya yang menjalani hobi ini, saya sangat menyarankan teman-teman belajar di simulator dulu, minimal seminggu. Kalau udah seminggu ketahuan misalnya kita berbakat, ya kita lanjut. Kalau enggak, udah berhenti, ganti hobi yang lain, mancing kayak Om Jakra gitu, atau hobi yang lain gitu. Karena hobi ini tidak menghasilkan dan pusing asli gitu kalau menurut saya ya. Nah, kalau teman-teman merasa pun bahwa teman-teman punya kemampuan itu, teman-teman harus tetap latihan minimal 1000 jam. 1000 jam, ini 5 bukan 1000 jam minimal. Karena yang profesional kayak Kapten Panuper juga latihannya tuh di simulator. Kenapa di simulator? Karena kalau keren, kalau nabrak, kalau nggak apa-apa, nggak keluar, nggak belanja mulu gitu. Kalau kita pakai drone beneran nih, sekali nabrak, kamera rusak, apa segala macam, boros gitu loh. Gitu, mohon maaf ya. Saya dari dulu saya masih pakai analog. Om Diko tahu kan, saya dari dulu pakai analog. Kenapa? Karena saya ngaku, saya bokeh, saya nggak punya duit. Kalau untuk boros-boros saya nggak sanggup gitu. Makanya saya pakai analog aja, nggak pakai digital. Gitu. Nah, yang selanjutnya saya pengen bahas gitu, karena saya sarankan teman-teman kalau mau menjalani hobi ini, teman-teman udah di simulator, kemudian belajarnya bertahap, jangan jajan mulu. Kemudian sebaiknya teman-teman kalau ada pelatih, pakai pelatih. Tapi kan hobi ini nggak ada pelatihnya, jadi minimal partner. Nah, kalau nggak punya partner juga gimana gitu. Begini, teman-teman pernah ngelihat saya terbang sama partner nggak? Dari dulu channel Dr. Drone, di kuliah transportasi, pernah nggak teman-teman ngelihat saya terbang sama partner? Pernah nggak? Saya merasa nggak pernah. Saya kemana-mana terbang itu sendirian. Saya mau ke gunung, bukan pantai itu, yang danau, saya sendirian, nggak pakai partner. Nah, kalau memang kita memang kita disarankan untuk punya partner. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya kayak, mohon maaf ya, kayak Om Aryaku di Surabaya itu banyak banget Om yang hobinya main drone. Saya tahu banyak banget itu di Jogja, sama di Bandung apalagi. Itu kenapa susah? Sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya adalah selama teman-teman terbangnya belum bagus, nggak akan ada yang mau terbang sama teman-teman. Itu intinya gitu loh.
gitu. Teman-teman harus terbang bagus dulu, baru orang-orang bakal pengen terbang bareng Anda gitu. Emang itu rumus umumnya begitu. Kayak saya juga waktu belajar micin, saya itu sampai ke bawah mimpi aslinya. Saya nggak bohong, saya aslinya sampai ke bawah mimpi pengen terbang bareng Om Philip Takal, Om Joshua Bardwell. Sampai ke bawah mimpi saya ketemu Joshua Bardwell begitu. Gitu. Dari dulu saya sampai pengen banget, tapi sekarang aslinya saya, ya mohon maaf ya Om Philip Takal juga, saya nggak pengen. Saya udah nggak ada keinginan terbang bareng sama pilot nakal gitu, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya tahu Om pilot nakal tuh sibuk dagang, sibuk jualan, sibuk ini produk begitu kan. Dan yang kedua, saya udah merasa bahwa dunianya beda. Dunianya Om pilot nakal, dunia Om Aryaku, dunia Om RSC, dunia Om Jakra, Mang Sogo, dunia gitu beda. Kita kalaupun terbang motivasinya beda. Gitu kalau menurut saya loh. Terus sekalipun misalnya punya teman-teman udah sendirian, apa sebenarnya modal dasarnya supaya teman-teman walaupun teman-teman sendirian tanpa partner gitu ya, apalagi pelatih gak ada, tapi teman-teman bisa berkembang. Apa kuncinya? Kuncinya kekerasan hati, kemauan yang luar biasa besar, baru bisa. Harus besar sekali keinginan untuk bisa main drone tuh harus besar sekali. Saya rasakan itu. Teman-teman kan tahu ya, dari dulu saya tuh ngejalanin hobi ini banyak banget tantangannya. Saya waktu itu waktu pertama saya beli Taranis X9D itu di Banggood, harga 5 juta sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Terus saya beli kamera, banyak banget lah gitu. Belum inilah saya tunjukin ke teman-teman ya. Saya sengaja saya simpan ini supaya teman-teman ngeliat nih. Saya tuh ketipu teman-teman nih. Saya beli ini, teman-teman mungkin kalau yang udah ini dari dulu tahu ya. Ini saya beli itu 1.200.000 apa 1.300.000. Ini di toko yang followernya 8.000 atau berapa gitu. Coba lihat nih, saya dikasih beginian harga 1.300.000. Gila enggak ini? Gitu. Jadi hobi ini ribet banget. Gitu. Belum yang ini saya beli mobilan harga 150.000 emang. Coba lihat nih, lihat teman-teman, lihat ya. Saya tuh dikasih mobilan kayak begini, itu harganya paling 2.000 gitu. Itu yang mohon maaf saya jadi emosi. Mohon maaf. Iya, jadi hobi ini memang ribet, mahal. Saya tahu teman-teman nggak sependapat bahwa hobi ini ada yang nggak sependapat gitu. Kalau memang nggak sependapat ya biar aja. Ya itu hak masing-masing, hak kita masing-masing gitu ya. Tapi saya berusaha menyampaikan tuh dengan jujur, dengan apa adanya, sekemampuan saya supaya teman-teman bisa menjalani enjoy dan nggak boros, itu intinya gitu loh. Dan kalau memang benar-benar punya keinginan, harus kuat sekali. Dan tahu nggak tantangan terbesarnya dari mana teman-teman bisa terus menjalani hobi ini atau enggak? Dari mana? Tantangan terbesar dari mana? Dari orangnya. Kalau menurut saya teman-teman, dari teman pedagangnya. Pedagang kita itu, saya nggak bilang pedagang kita banyak yang jujur, tapi yang nggak jujur lebih banyak lagi gitu. Makanya kita harus bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak. Terus apa lagi yang penting? Sebelah Anda. Sebelah Anda. Gini ya, mohon maaf ya. Saya udah sampaikan bahwa saya akan di video-video saya akan membahas tentang contohnya Mang Sogo, Om Jakra gitu kan. Mang Sogo kan udah lama menjalani hobi ini. Mungkin sekitar 3 tahun memang ya. Setelah Mang Sogo menjalani menjalani hobi ini, apa yang terjadi? Ya mohon maaf teman-teman, biar teman-teman tahu. Mang Sogo ditinggal sama nyonyanya. Saya juga sedih, saya turut berduka, sedih lah asli, bener. Manusia itu begitu teman-teman, manusia termasuk saya juga manusia gitu. Om Jakra menjalani hobi ini berapa? 2 tahun atau berapa tahun? Berhenti gitu. Jadi tantangan terbesar adalah di sebelah Anda gitu. Dan kuncinya, Anda harus menunaikan tugas-tugas dan kewajiban Anda yang vital dulu, baru menjalani hobi. Ini mah sifatnya cuma mainan. Yang penting itu tugas dan kewajiban kita, menafkahi keluarga, nyekolahin anak, segala macem. Ini mah sekedar hiburan gitu loh menurut saya. Ya mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin terlalu vulgar, apa ada kata yang kurang ngena gitu ke teman-teman. Saya asli mohon maaf, segala kesalahan itu dari saya dan segala kebenaran itu dari Maha Kuasa. Tapi saya pengen teman-teman bisa menjalani apapun aktivitas atau hobi yang teman-teman jalani dengan enjoy. Itu aja yang teman-teman yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Silakan tulis dalam komentar kira-kira gimana menurut teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.
is something magical, 'cause no one else seems to even bother. Looks like